Kekasih-kekasih Tuhan, di perjanjian lama, nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau bertemu Tuhan naik ke gunung Tuhan. Gunung Sinai, Musa naik ke gunung Sinai bertemu Tuhan menerima 2 loh batu, 10 commandment, 10 perintah Allah. Elia naik ke gunung Horeb, puncaknya gunung Sinai, menerima kekuatan yang baru untuk boleh akhirnya rapture terangkat ke surga. Zaman Daud mendaki ke gunung Sion, ke bukit Sion. Zaman hari ini kita menaik ke gunung hadirat Tuhan. Biarlah kita melalui pujian ini siap mendaki bukit Sion, gunung Sion. Hadirat Tuhan bersama kita. Yes. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke bukit Sion, Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. ku mendaki bersama-sama ke bukit Sion. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng Sekali lagi ku tangan. mendaki ke bukit Sion, bersama-sama bergandeng tangan. Yes. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng Ku tangan. jalani, Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. tepuk tangan. Haleluya. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama ke gunung hadirat Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Amin. Biarlah kita naikkan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biar melalui pujian ini kita ke gunung hadirat Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur menulis mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, dan mulutnya tidak memberikan sumpah yang palsu.
oleh anugerah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kita layak. Mari kita minta di bawah Tuhan ke gunung kudusnya hadirat Tuhan. Yes. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Bawaku Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari dengan hati yang rendah, penuh kerinduan kita naik ke gunung hadirat Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ketakutan dan kecemasan di kaki gunung atau di lereng-lereng gunung. Fokus kepada gunung hadirat Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Yes Bapa, biarlah jiwa kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku
Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kau adalah Allah Tritunggal yang Esa. Mulutku kan selalu pujimu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita, sebab itu ku memujimu. Yes, angkat tangan kita bersama-sama. Kau yang di rumah-rumah, dimanapun kau berada, nikmati hadirat Tuhan. Mulutmu selalu memuji Tuhan. Dan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus. Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, yes. Kiralah Bapa bakarala masyandara lamasyando. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Bawa kami Tuhan ke gunung hadirat-Mu yang kudus. Kiralah masyandara matasyandera batasandu. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Ku sembah selamanya, ku sembah selamanya. Haleluya. Buka tangan kita bersama-sama. Makasih Bapa, makasih Bapa, makasih Bapa. Bapakku rindu bersama-sama menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, Ajarku lebih dalam untuk mengenal. Katakan bersama, Bapakku pinta layakkan aku, Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka. Yes Bapa, tenggelam di dalam. Kami tenggelam dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu. Tuhanku, rindukan selalu Diam dalam bait-Mu. Biarlah masing-masing kita berkata kepada Bapa, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu Bapa, Menyenangkan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. ajarku lebih Yes. dalam Yes, untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta Bapakku pinta layakkan aku, layakkan aku bawaku untuk
Roh Kudus. Biarlah setelah kita bertemu muka dengan Dia, kita tidak punya kata-kata lain kecuali pujian yang kita naikkan bersama. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ku mau menyenangkan. Yes Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia.
diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru,
kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Di dalam Yesus kita bisa menerima dan jadi alat miracle-nya. Yesus dikandung, dilahirkan, melayani, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, penuh dengan miracle. Bahkan miracle-nya dilipat gandakan dengan memuridkan 12 muridnya. Pada puncak miracle-nya, Yesus akan datang kembali di awan-awan. 1 Tesalonika 4, 1 Korintus 15, 51. Untuk kita diangkat ke awan-awan di surga. Sementara menunggu dia datang, kita bersiap menjadi alat menerima dan menjadi alat miracle-nya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dalam topik tuntaskan amanat agung Kristus. Amanat ini agung karena cakupannya agung, luas. Dan janjinya juga agung. Dia akan turut bekerja bersama kita. Bahkan di Matius 24 ayat 14, Yesus akan datang setelah kabar baik Injil Kerajaannya diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sobat Miracle, seorang pemenang jiwa selalu melihat jawaban di setiap masalah. Sedangkan seorang pecundang selalu melihat masalah di setiap jawaban. Dicari masalahnya. Selalu cari kesempatan di tengah kesempatan. Tetapi pemenang selalu mencari kesempatan di tengah kesempitan. Dasar daripada tuntaskan amanat agung, Yesus mengingatkan di Matius 9 dan Lukas 10. Tuaian memang banyak, ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Berdoalah buat Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya mengirimkan pekerja-pekerjanya. Di sini ada 4 misi tuntaskan amanat agung. Di pertama adalah data. Ladang menguning, tuaian banyak, pekerja sedikit, data. Data misi. Misi tuntaskan amanat agung.
Kedua, berdoalah buat Tuhan yang empunya tuan. Doa misi, tuntaskan amanat agung. Yang ketiga adalah daya misi, supaya mengirimkan pekerja-pekerjanya. Yang keempat, dana misi. Dia menyertai kita, mencukupkan kita, membiayai kita. Yesus tidak hanya mengajar murid-muridnya. Bahkan Yesus tidak diam di bait suci. Yesus belusukan, pergi dari desa ke desa, kampung ke kampung, memberitakan Injil kerajaan surga. Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus menemui perempuan Samaria di perigi Yakub. Yesus menginap di rumah Sakius. Yesus menemui Sakius yang buta di Yeriko. Sepanjang hidupnya Yesus belusukan, memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan surga sudah dekat, serta memberitakan Injil. Dalam Matius 9, Yesus memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya. Tuaian banyak, pekerja sedikit, pergilah. Beritakanlah Injil. Yesus mengutus muridnya dua-dua untuk mereka memberitakan kabar baik. Dan di Markus 16 dia mengingatkan dalam amanat agungnya, firman Allah tak katakan pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku sertamu hingga kesudahan alam. Kita diberi perintah amal agung, pergi, move on. Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Dan pergilah dan berbuah tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Di Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu Yesus memberi amanat, pergilah. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan hanya menyertai hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Level pengkhotbah televisi mungkin, pengkhotbah lapangan, bukan. Menyertai yang percaya. Kenapa mereka dipakai? Karena mereka percaya. Saya sudah percaya juga bisa dipakai. Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 17, semuanya memberikan perintah amanat agung 4 Injil plus Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Yesus pola pelayanannya bukan one man show. Yesus melatih 12 muridnya. Strategi untuk menuntaskan amanat agung, jadilah murid yang memuridkan. Musa memuridkan Yosua, Elia memuridkan Elisa, Paulus memuridkan Timotius, Yesus memuridkan 12 muridnya. Tapi itu ada murid Yesus namanya Yudas berkhianat. Oke, ada gantinya, Matias. Tuhan selalu memberikan free will, kehendak bebas. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini mari jadilah muridnya. Yesus selalu berkata dengan pola, I do you watch. Saya lakukan, kamu lihat. Kedua, I do you help. Saya lakukan, you bantu. Ketiga, you do I help. Saya bantu. Yang keempat, you do I watch. Yesus melihat. Yesus naik ke surga. Dalam kurikulum amanat agung, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Semua kata perintah, pergilah, move on. Jangan ku ingin tetap di sini, bukan. Ku ingin tetap di hadirat-Mu. Tapi kita pergi. Di kitab Kisah Rasul pasal 1, Yesus berkata,
kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tapi sampai pasal 7 mereka masih stay di Yerusalem. Ku ingin tetap di Yerusalem, dan mereka diizinkan terima aniaya pasal 8. Mereka baru tersebar sambil memberitakan Injil. Jadi ada dua pilihan, Anda sadar pergi atau dipaksa untuk pergi. Pergilah. Jadi kata kerjanya pergi. Kedua, jadikanlah. Baptislah. Ajarlah. Ada 3 siklus yang terus berulang. Pergilah. Waktu setelah pergikah, jadikan semua bangsa muridku. Lakukanlah perintahku. Tujuan dari amanat agung adalah agar semua bangsa menjadi murid. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Yesus. Serta baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, aku sertamu, kata Yesus, sampai kesudahan alam. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Amanat agung dimulai dengan kita menjadi murid yang memuridkan. Kristen sejati adalah murid. Anda tidak bisa berkata begini, sudah ke gereja Pak Pendeta. Ke gereja belum tentu Anda menjadi murid. Kalau kita pergi ke garasi belum tentu jadi mobil. Pergi ke gedung gereja bukan berarti kita menjadi gereja. Anda harus pergi. Waktu Anda pergi, langkah-langkah amanat agung adalah pergi untuk mencari orang damai, mengetok pintu demi pintu, hati demi hati, door to door, heart to heart, face to face. Kalau orang itu menerima, kita masuk, enggak, kita kebaskan debu. Setelah pergi, kita jadikan mereka semua murid Yesus. Jangan murid kita. Baptis mereka, berkomitmen menjadi murid yang bertumbuh, menjadi mempelai Kristus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Contoh pemuridan klasik di Alkitab, Musa memuridkan Yosua. Elia memuridkan Elisa. Yesus memuridkan 12 muridnya, Paulus memuridkan Timotius, Silas. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini waktu kita masih sisa untuk apa? Dengarkan firman-Nya, taati firman-Nya. Yesaya 54 berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghematnya, pancangkan patok-patoknya, panjangkan tali-talinya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, pancangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu.
sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini bersama-sama. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 itu merupakan amanat agung yang kelima yang menyempurnakan di Injil Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 17. Matius 28 berkata, karena itu pergilah. Markus 16, tanda ini menyertai orang percaya. Lukas 24, tunggu di Yerusalem sampai kau menerima kuasa. Yohanes 17, aku mengutus kamu seperti aku diutus oleh Bapa. Waktu Yesus naik ke surga, lalu awan menutupi pandangan murid-murid kepada Yesus, dua malaikat berpakaian putih berkata, hai orang Galilea, jangan bengong. Yesus yang sama, yang naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Justru menyongsong kedatangannya, kita harus jadi murid, karena yang mengantar Yesus naik adalah murid. Maka yang menjemputnya, dia datang juga murid. Sementara Anda menjadi murid, jadikan semua bangsa murid. Dari Yerusalem bicara keluarga kita dekat. Ada yang berkata kota kita. Yudea bicara provinsi kita, keluarga jauh kita, mungkin suku kita. Samaria bicara negara kita. Sampai ujung bumi. Waktu itu nama kota Makassar namanya Ujung Pandang. Kalau ujung buminya dikasih apalagi ujung pandang. Banyak mereka ketakutan karena belum pergi. Pergi dulu janjinya digenapi. Dan ketahuilah kata Yesus, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita bahkan siap di nubuatan Tuhan akhir zaman, kita pergi ke 7 gunung. A, art and entertainment. B, bisnis. C, bisa bicara church, culture. D, bicara development for the poor. E, bicara education, kesehatan. G, government. H, healthy, kesehatan. Intinya Anda pergi ke segala dunia. Dunia pendidikan, dunia anak muda, dunia pendidikan, dunia secara makro, mikro, segala macam. Hari-hari ini jangan Anda tidak bergerak. Pujian Yesaya 54 memberikan sebuah tema yang sepanjang hidup kita harus kita lakukan. Lapangkanlah tempat kemahmu.
Artinya Anda jangan diam di tempat. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi hasilkan buah, lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, menangkan jiwa berapapun harganya, bagaimanapun caranya. Segera. Pujian ini berkata, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yes. Setiap orang harus tahu Yesus adalah jalan, kebenaran, hidup, dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada 5 macam penyesalan. Penyesalan pertama adalah menyesal satu hari. Salah masak. Beras dimasak harusnya menjadi nasi, tapi karena kebanyakan air dan ketiduran menjadi bubur. Nyesalnya satu hari. Besok akan masak lagi. Ada menyesal yang kedua, menyesal 1 bulan. Salah potong rambut, nggak bisa dikembalikan. Tunggu bulan depan, baru diatur gayanya. Ketiga, salah setahun. Menyesal setahun. Karena tidak naik kelas. Setahun depan masih bisa naik kelas. Keempat, menyesal seumur hidup. Salah menikah. Nggak bisa ganti, nggak bisa tukar tambah. Di dalam Alkitab, sekali untuk seumur hidup. Tapi yang paling bahaya, menyesal selama-lamanya. Salah juru selamat. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku, kata Yesus. Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketahuilah, isi waktumu untuk menuntaskan amanat agung. Waktu Anda pergi menuntaskan amanat agung, engkau menjadi duta besarnya. Kalau saudara saya menjadi duta besar daripada Indonesia saja, Anda akan bukan hanya diberikan tiket pulang pergi, diberikan support operasional di negeri orang, tapi semuanya ditanggung dan dijamin. Apalagi duta besar kerajaan surga. Yang jadi masalah sering kita nggak pergi. Kita maju mundur, on off, naik turun, maju, move on, naik, bergerak. Saat Anda bergerak, tanda ini menyertai. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tuli mendengar, bisu bicara. Tapi Anda harus pergi. Anda tinggalkan zona aman, saudara. Bahkan di era digital hari-hari ini, Anda bisa pergi dengan jari Anda. Forward sana, forward sini, copy, paste, tambahi, forward. Memberitakan kabar baik di dunia sosial media daripada memforward yang tidak jelas. Beritakan kabar baik. Setiap orang harus tahu. Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Tiba-tiba akan ada orang datang minta didoakan. Doakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, bahkan keselamatan kekal terjadi. Ajak mereka melakukan firman Tuhan. Serta ajak mereka untuk menjadi murid kembali dan beribadah dan kembali memuridkan. Hari-hari ini kita nggak ada waktu untuk santai. Kita harus bergerak, dan bergerak. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Tersedia bagiku mahkota kebenaran yang tidak layu. Tapi Pak, saya bukan siapa-siapa. Tuhan tidak pernah pakai orang hebat. Tuhan tidak cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau. Musa berkata, aku tidak pandai bicara. Tuhan berkata, siapa membuat lidah dan mulut? Semua di Alkitab orang-orang biasa. Menjadi luar biasa kan mereka bersama Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang luar biasa. Ingat, jangan sendiri. Lukas 24 ayat 47 berkata, jangan pergi, tunggu di loteng Yerusalem. Terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Murid-murid menunggu di loteng Yerusalem selama 10 hari, 10 malam. Pada hari ke-10, hari Pentakosta, Yesus naik ke surga. Maka turunlah Roh Kudus. Anda pergi tanpa pengurapan, itu namanya bunuh diri. Anda diurapi tanpa pergi, itu namanya keras kepala. Seimbang, dengar, terima kuasa, pergi beritakan Injil. 12 murid Yesus, semuanya mati syahid, kecuali Rasul Yohanes. Kita tidak zamannya mati syahid, tapi mati atas ambisi pribadi, atas rencana pribadi, paradigma diri pribadi, logika pribadi, masuk dalam paradigmanya firman Allah, tuntaskan amanat agung. Waktu Anda menuntaskan amanat agung, Yesus turut bekerja bersama engkau untuk menyertaimu sampai akhir zaman. Bagi Anda yang belum juga menerima jaminan keselamatan, ada di antara Anda yang menjadi, mohon maaf, domba yang terhilang. Kembali ke kandang Tuhan. Via online bisa, boleh. Via onsite, monggo. Pastikan Anda kembali ke kandang di mana kau pernah digembalakan. Kalau kau anak yang hilang, kembali ke Bapamu, Bapa di surga, Bapa rohanimu. Tuhan memberikan sepatu yang baru, jubah yang baru dan cincin yang baru. Dan engkau akan melanjutkan sisa hidupmu yang ada hanya untuk didapati seperti Daud di Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan. Kenapa Saul disingkirkan? Saul tidak pernah menuntaskan amanat daripada firman Tuhan. Saul sibuk membangun ambisi pribadi, keinginan diri. Beda dengan Daud. Daud berkenan kepada Tuhan. Daud melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Belum terlambat, belajarlah dari Daud. Mungkin kau pernah jatuh dan gagal, bangkit lagi. Tuhan mencari orang yang mau dibangkitkan. Yesus tidak pernah cari orang yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Beri dirimu, beri diri kita. Di Alkitab hanya 2 orang yang menerima sertifikat berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku, yaitu Yesus dan Daud. Kita mulai dengan belajar dari Daud. Ref pujian ini berkata, restorasi pondok Daud sudah Tuhan mulai, ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Pastikan hari-hari ini Anda hidup berkenan dan hanya melakukan kehendak Tuhan Yesus. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Jadi muridnya, bertobat jadi mempelainya, engkau dan seisi rumahmu. Sampai Maranatha. Kita berdoa, Bapa Surgawi, firman-Mu nggak pernah gagal. Rencana kami sendiri bisa gagal, tapi firman-Mu nggak pernah gagal. Ampuni dosa dan pelanggaran kami,
Kami mau bertobat dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, apapun iman, kepercayaan, dan agama kami. Yang penting kami mau bertobat dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami dan seisi rumah kami menjadi murid-Mu dan kami siap memuridkan sampai Maranatha. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pemulihan terjadi. Buka tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Rapture kita diangkat di awan-awan permai sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya.
Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan Dia, dan akan ku perlihatkan kemuliaan
kepada